Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Rahayu dalam video belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kuartil data kelompok. Sebelum kita memasuki materi mengenai kuartil bawah, karena adalah data, ini adalah data awal atau disebut X1 dan data terakhir adalah Xn. Jika dari data awal hingga data akhir kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, yang sama rata, maka tengah-tengahnya akan disebut median atau kuartil 2 yang pada video sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu median. Kemudian dari data awal hingga median kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar akan disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Dari median sampai data terakhir kita bagi dua menjadi bagian yang sama besar, maka akan disebut dengan kuartil atas atau Q3. Baik, disinilah letaknya data awal, kuartil bawah atau Q1, median atau kuartil tengah, Q3, dan data terakhir. Jadi, dalam kuartil ini dia akan membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus umumnya adalah QI sama dengan TBI ditambah I per 4N dikurang sigma FQI dibagi FQI dikali C. Nilai I ini nanti ada sampai 3 karena dia mewakili 1 untuk kuartil bawah, 2 untuk median, dan 3 untuk kuartil atas. Kita masuk ke materi kuartil bawah. Berarti I-nya akan kita ganti menjadi 1. Jadi Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4N dikurang sigma FQ1 dibagi dengan FQ1 dikali C. Di mana QI merupakan lambang dari kuartil ke I, yang I-nya bisa dapat kita ganti dengan angka 1, 2, atau 3 tergantung dengan pertanyaan yang ada di soal. Kemudian, Q1 mewakili kuartil bawah, TB merupakan tepi bawah kuartil bawah, atau TBI merupakan tepi bawah kuartil ke I, N adalah banyaknya nilai pengamatan, C merupakan interval kelas, FQ1 merupakan frekuensi kuartil bawah, sigma FQ1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil atas. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak slide berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah kuartil bawah berikut ini. Di sini ada tabel, ini adalah kelas, dari kelas pertama hingga kelas ke-7. Kemudian ini adalah datanya. Kemudian di sini adalah frekuensi, jadi kita tinggal jumlahkan 10 tambah 15, tambah 25, tambah 20, tambah 3, tambah 4, tambah 3, hasilnya adalah 80. Kemudian, untuk menentukan kuartil bawah, biasanya akan kita tambahkan kembali dengan frekuensi kumulatif. Baik, kita buat tabel tambahan, ini namanya tabel frekuensi kumulatif, di mana tabel frekuensi kumulatif yang pertama merupakan nilai dari frekuensi kelas pertama. Di sini kita tarik ke sini, atau kita salin ulang pindah ke sini. Kemudian 10 kita tambah 15 hasilnya 25. Kita tambah 25 hasilnya 50, ditambah 25 nilainya 70, ditambah 3 nilainya 73, ditambah 4 nilainya 77, ditambah 3 nilainya 80. Jadi frekuensi kumulatif di kelas terakhir harus sama nilainya dengan jumlah pada frekuensi. Jika tidak sama berarti dalam menghitungnya ada sedikit perbedaan. Dicek kembali perhitungannya. Kemudian, untuk menentukan kuartil bawah, kita tadi sudah mengetahui yang namanya N.
N-nya 80. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan di mana sih letak kuartil bawah. Letak kuartil bawah I per 4 dikali N, di mana kita kuartil bawah berarti I-nya kita ganti 1. Jadi 1 per 4 dikali N, N-nya kita ganti dengan 80 karena di sini soalnya adalah datanya bernilai 80. Jadi 1/4 dikali 80 hasilnya 20. Kemudian kita cari pada kelas berapa sih data ke-20. Kalau kelas pertama di sini di frekuensi kumulatifnya 10. Artinya data pertama hingga data ke-10 berada di kelas pertama. Kalau di kelas kedua, di sini frekuensi kumulatifnya 25. Artinya adalah data ke-11 hingga data ke-25 ada di kelas kedua. Kalau di kelas ketiga gimana? Baik, di kelas ketiga adalah letak data ke-26 hingga data ke-50 dan seterusnya. Setelah kita ketemu letaknya berarti dia berada di kelas kedua, yaitu 14 merupakan BB atau batas bawah kelas kedua. Sementara 16 merupakan BA. Dia adalah batas atas kelas kedua. Kemudian akan ada istilah namanya TB, tepi bawah kelas kedua. Atau di sini kita pakai kelas kedua ya, berarti TB yang dimaksud adalah TB kelas kedua. TB sama dengan BB dikurang 0,5. Nah, ini kita dapat nilainya adalah 13,5 dari 14 dikurang setengah. Kemudian C merupakan lambang dari interval kelas atau panjang kelas. Cara memperoleh boleh kalian mempergunakan 17 dikurang 14 atau 14 dikurang 11. Jadi ini selisihnya sama semua ya, 29 dikurang 26 nilainya 3. 26 dikurang 23, 3, 23 dikurang 23, 20 dikurang 17, 3. Jadi ini intervalnya adalah 3. Atau boleh dihitung dari 16 dikurang 14 ditambah 1, nilainya juga 3. Kemudian ada FQ1. FQ1 merupakan frekuensi kuartil bawah. Yang mana nama frekuensi kuartil bawah? Di sini adalah kelasnya. Kemudian kita tarik ini frekuensi yang di sini yang sudah saya beri warna orange. Ini nilainya adalah 15. Berarti frekuensinya adalah 15. Kemudian sigma FQ1 merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah. Artinya, jika ini adalah kelas kuartil bawah, maka sigma FQ1 merupakan jumlah data di kelas sebelum dia. Kalau di sini cuma ada 1, yang ini saja, berarti sigma FQ1 nilainya adalah 10. Kemudian, setelah data yang lengkap, kita masukkan ke dalam rumus berikut ini. Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang sigma FQ1 dibagi dengan FQ1 dikali dengan C. TB-nya diganti dengan di sini 13, 1/4 N-nya diganti dengan 20, sigma FQ1 kita ganti dengan 10, FQ1 kita ganti dengan 5, C-nya kita ganti dengan 3. Kemudian tinggal kita hitung 20 dikurang 10 nilainya 10 dibagi 15 dikali 3 nanti ditambah dengan 13,5. Jadi 13,5 ditambah 2. Nilainya adalah 15,5. Berarti kuartil bawah dari data berikut nilainya adalah 15,5. Baik, berikut ini adalah contoh kuartil bawah. Berbeda dengan contoh 1. Jika di contoh 1 kita melihat tampilan tabel, di contoh 2 ini merupakan diagram batang yang sejajar dengan sumbu X. Ini merupakan nilai titik tengah dari kelas tersebut. Yang sejajar dengan sumbu Y merupakan frekuensi. Bagaimana cara menghitung kuartil bawahnya? Sama seperti sebelumnya ya, kita perlu menghitung frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Ini nilainya 10 di kelas pertama, kemudian di kelas kedua 20, jadi ini frekuensi kumulatifnya adalah 20 ditambah 10 nilainya 30. Di kelas ketiga frekuensinya adalah 30, kemudian kita tambah 30 menjadi 60. 60 ditambah frekuensi kelas keempat nilainya adalah 35 menjadi 95.
95 ditambah frekuensi kelas kelima nilainya adalah 20, jadi 115. Kemudian kita tambah dengan frekuensi kelas terakhir yaitu nilai 5. Jadi total data yang kita peroleh di sini nilainya 120. N sama dengan 120. Kemudian kita cari letaknya. Letaknya adalah 1/4 N atau 1/4 dikali 120. Nilainya adalah 30. Berarti berada di sini, di kelas kedua. Kelas kedua ini mempunyai titik tengah 27. Berarti kita hitung intervalnya dulu. Cara menghitung intervalnya bagaimana? Yaitu 27 dikurang 22 sama dengan 5. Atau boleh pakai 32 dikurang 27, nilainya sama dengan 5. Berarti kita akan mempunyai 5 buah data ini. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Dari 5 data ini, titik tengahnya merupakan data ketiga, nilainya 27. Kemudian, berarti data kedua menjadi 26, data pertama 25, data keempat 28, dan data kelima 29. Berarti, kelas kedua mempunyai BB 25 dan BA-nya 29. TB-nya berarti 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Kemudian FQ1 frekuensi kuartil bawah, ini tadi kan kita berada di kelas kedua, kita tarik ke kiri, nilainya adalah 20. Jadi bukan yang di atas ini ya. Yang di atas ini tadi adalah frekuensi kumulatif. Kemudian sigma FQ1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah. Nah, ini kita kelasnya ada di sini, berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil bawah, berarti nilainya adalah 10. Baik, kalau sudah kita tinggal hitung. Tadi N-nya adalah 120. Kemudian letaknya di 30, C-nya 5, TB-nya 24,5, FQ1-nya 20, sigma FQ1 10, berarti kuartil bawah sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang sigma FQ1 dibagi FQ1 dikali dengan C. TB-nya kita ganti dengan 24,5, 1/4 N-nya diganti dengan 30, sigma FQ1 diganti dengan 10, FQ1 diganti dengan 20, C kita ganti dengan 5. Berarti 30 dikurang 10 dibagi 20 dikali 5. Nilainya adalah 1 dikali 5 ditambah 24,5. Hasilnya adalah 29,5. Baik, kita akan lanjut ke contoh ketiga. Baik, di contoh ketiga ini bentuknya adalah histogram. Jika di contoh pertama tadi bentuknya tabel, di contoh kedua merupakan diagram batang yang diketahui adalah titik tengah, sementara di kuartil bawah contoh ketiga ini dalam bentuk histogram, yang diketahui adalah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi 39,5 ini tepi bawah kelas pertama, tepi atasnya adalah 47,5. Di kelas kedua, tepi bawah kelasnya adalah 47,5 dan tepi atas kelasnya adalah 55,5. Di kelas ketiga, tepi bawahnya adalah 55,5, tepi atasnya adalah 63,5. Di kelas keempat, tepi bawahnya adalah 63,5 dan tepi atasnya adalah 71,5. Di kelas kelima, tepi bawahnya 71,5, tepi atasnya 79,5. Dan di kelas terakhir atau di kelas ke-6, tepi bawahnya 79,5 dan tepi atasnya 87,5. Kemudian untuk menentukan frekuensi, ini tinggal kita tarik garis ke kiri. Ada angkanya. Jadi kalau yang kelas pertama frekuensinya 10, di kelas kedua frekuensinya 20, di kelas ketiga frekuensinya 30, di kelas keempat 32, di kelas kelima 18, di kelas ke-6 frekuensinya 10. Kemudian yang sedang ditampilkan ini merupakan frekuensi kumulatif. Jadi jumlah datanya 120, berarti kita peroleh N-nya adalah 120.
Kemudian kita cari letak kuartil bawahnya adalah 1/4 N atau 1/4 dikali 120, nilainya 30. Ini berada di kelas kedua dengan memiliki TB-nya adalah 47,5. Atau ini saya buat menjadi BB dengan BA. Diperoleh dari BB ini adalah TB ditambah 0,5 dan ini BA-nya diperoleh dari sini TA dikurang 0,5. TB-nya sudah, kemudian kita cari intervalnya. Saya pergunakan ini 55 dikurang 48 ditambah 1, atau boleh langsung mau pergunakan ini 55,5 dikurang 47,5, hasilnya sama 8. Kemudian FQ1 merupakan frekuensi kuartil bawah. Tadi kan dia berada di kelas kedua. Nah, kita tarik ke kiri ketemu angka 20. 20 inilah merupakan frekuensi kuartil bawah. Kemudian sigma FQ1 merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah. Berarti tadi kita kelasnya ada di sini, jumlah frekuensi berarti yang ini. Boleh pakai yang kumulatif atau pakai yang di sini. 10 sama saja. Jika sudah, mari kita hitung. Ini adalah rangkumannya dari hasil yang tadi. Letaknya ada di 3. Letak kuartil bawahnya adalah 30. Berada di kelas kedua dengan TB-nya 47,5, C-nya 8, FQ1-nya sama dengan 20, sigma FQ1 sama dengan 10, Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang sigma FQ1 dibagi dengan FQ1 dikali dengan C. Tinggal kita masukkan angkanya, TB-nya ini 47,5, 1/4 N-nya 30, sigma FQ1-nya 10, FQ1-nya adalah 20, C-nya 8. Berarti nilainya 20/20 dikali 8, nilainya 8 ditambah 47,5. Nilainya adalah 55,5. Baik, jika sudah cukup jelas, mari kita coba masuk ke materi berikutnya. Tadi kan kita sudah mempelajari kuartil bawah, sekarang kita belajar tentang kuartil atas. Jadi kalau kuartil atas secara umum tadi kan rumusnya QI sama dengan TB ditambah I/4 dikurang sigma FQI dibagi FQI dikali C. Kalau kuartil atas kan tadi I-nya sama dengan 3, berarti setiap I-nya tadi diganti dengan angka 3. Jadi Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang sigma FQ3 dibagi FQ3 dikali dengan C. Di mana Q3 merupakan kuartil atas, TB merupakan tepi bawah kuartil atas, N adalah banyaknya nilai pengamatan, C merupakan interval kelas atau panjang kelas, FQ3 merupakan frekuensi kuartil atas, sigma FQ3 merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil atas. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh 1. Tentukanlah kuartil atas dari data berikut ini. Jadi ini datanya, kemudian frekuensinya, frekuensi kumulatif, ini 15, kemudian 15 tambah 15 menjadi 30, tambah 20 menjadi 50, tambah 15 menjadi 65, ditambah 6 menjadi 71, ditambah 4 menjadi 75, ditambah 5 menjadi 80. Kemudian N-nya 80, letak kuartil atasnya adalah 3/4 N atau setara dengan 60. Berarti nanti kita cari datanya terletak di kelas keberapa. Ini sudah saya beri warna orange. Datanya berada di kelas keempat, yaitu di sini tandanya frekuensi kumulatifnya 65. Artinya data ke-51 hingga 65 ada di kelas keempat. Kalau yang kita pakai kelas ketiga hanya ada data dari data ke-31 hingga data ke-50. Kemudian, tadi sudah ketemu berada di kelas keempat dengan BB-nya adalah 20 dan BA-nya adalah 22. Kemudian TB-nya adalah BB dikurang 0,5. Hasilnya adalah 19,5. 20 dikurang 17 sama dengan 3. Kemudian FQ3 merupakan frekuensi kuartil atas. Jadi dari sini kita tarik, ketemulah ini frekuensinya 15.
Kemudian sigma FQ3 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensi kuartil atas. Jadi batasnya ini orange. Kemudian di sini notanya adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas. Jadi sebelum frekuensi kuartil atas. Nah, ini ada di sini, berarti kita jumlahkan ini. Atau mau agak cepat kita tinggal ambil dari frekuensi kumulatif ini. Nah, jika sudah, kita masukkan ke dalam rumus. Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung 3/4N dikurang sigma FQ3 dibagi dengan FQ3 dikali dengan C. TB-nya tadi adalah 19,5, 3/4N-nya 60, sigma FQ3 50, FQ3-nya 15, C-nya 3. Kemudian 60 dikurang 50 nilai 10 dibagi 15 dikali 3 ditambah 19,5 hasilnya adalah 21,5. Baik, kita simak contoh kedua. Contoh kedua, tentukanlah kuartil atas dari diagram berikut ini. Ini adalah diagram batang. Di sini tadi tepi bawah. Di sini adalah titik tengah dari kelas. Kemudian ini adalah frekuensi. Langkah pertama kita hitung dulu tadi frekuensi kumulatifnya. Ternyata N-nya ada 120. Ya, ini tadi asalnya dari 10. Kemudian ini 20 ditambah 10 menjadi 30. 30 ini 30 menjadi 60. Tarik ke kiri nilai 35 tambah 60 menjadi 95. Kemudian tarik ke kiri nilai 20 tambah 95 nilai 115. Nah, ini tarik ke kiri nilai 5 ditambah 115 menjadi 120. Kemudian kita cari letak kuartil atas. Dia terletak ada di 3/4N. Berarti dia datanya di data ke-90. Baik, kita cari data ke-90. Yang paling mendekati adanya di sini nih, di kelas keempat nilainya 95. Artinya di kelas keempat ini data dari ke-61 sampai data ke-95 adanya di sini. Gitu ya. Kemudian titik tengahnya adalah 37. Kita cari interval kelasnya atau panjang kelasnya. 37 dikurang 32 nilainya 5. Berarti kita akan mempunyai 5 buah data. Ini 5 data. Kemudian titik tengahnya berarti si data ketiga ini kita ganti dengan 37. Data kedua berarti 36, data pertama 35, data keempat 38 dan data kelima 39. Dari sini kita punya yang namanya BB. BB-nya ini adalah 35 dan BA-nya adalah 39. Berarti kalau ditanya TB adalah BB dikurang 0,5. Hasilnya adalah 34,5. Kemudian frekuensi kuartil atas sama dengan 35. Jadi ini kan tadi kita adanya di kelas ya, di kelas keempat. Tarik ke kiri nilainya 35. Kemudian sigma FQ3 berarti kan jumlah sebelum kelas ketiga sebelum kelas keempat ya. Boleh diambil ini langsung frekuensi kumulatifnya 60 atau kita jumlahkan ini frekuensi ini 10 ditambah 20 ditambah 30. Jika sudah lengkap datanya, mari kita masukkan ke dalam rumus berikut ini. Ini adalah rangkumannya. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang sigma FQ3 dibagi dengan FQ3 dikali dengan C. Berarti tadi TB-nya diperoleh 34,5, 3/4N-nya 90, sigma FQ3-nya 60, FQ3-nya 35, C-nya nilainya 5. Berarti 90 dikurang 60 nilai 30, dikali 5 ditambah 34, hasilnya adalah 38,79. Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan contoh ketiga. Contoh ketiga ini kuartil atas, ini diagram, ini frekuensi kumulatifnya. Kemudian di sini tadi tepi bawah kelasnya, tepi atas kelas pertama, tepi bawah kelas kedua adalah 47,5, tepi atas kelas kedua adalah 55,5,
tepi bawah kelas ketiga adalah 5,5, tepi atas kelas ketiga adalah 63,5, dan juga merupakan tepi bawah kelas keempat. 71,5 merupakan tepi atas kelas keempat dan merupakan tepi bawah kelas kelima. 79,5 merupakan tepi atas kelas kelima. 79,5 merupakan tepi bawah kelas ke-6. 87,5 merupakan tepi atas kelas ke-6. Jadi tadi datanya 120, letaknya berada di 90. Data ke-90 adanya di sini. Berarti data ke-61 hingga 92 ada di kelas keempat. Dengan tepi bawahnya adalah 63,5 dan tepi atasnya adalah 71,5. Kemudian ini diubah menjadi BB dengan BA, berarti 63,5 ditambah 0,5 menjadi 64. 71 diperoleh dari 71,5 dikurang 0,5. Kemudian kita hitung interval kelasnya. Interval kelasnya adalah 71 dikurang 64 ditambah 1 hasilnya 8. Ini TB-nya tinggal diambil dari sini saja. Kemudian FQ3 merupakan frekuensi kuartil atas. Ini tarik ke kiri, nilainya adalah 32. Sigma FQ3 merupakan frekuensi sebelum kelas ini, sebelum kelas kuartil. Berarti kita ambil frekuensi kumulatifnya ini loh, 60. Kemudian jika datanya sudah lengkap, kita masukkan ke dalam perhitungan. Ini tadi kesimpulannya, kemudian perhitungannya ini. Jadi nanti TB-nya kita ganti 63,5, 3/4 N-nya diganti dengan 90, sigma FQ3 diganti dengan 60, FQ3 diganti dengan frekuensinya 32, C-nya kita ganti dengan 8. Berarti 30 dibagi 32 dikali 8 ditambah 63,5, hasilnya adalah 71. Baik, ini ada tambahan, tentukanlah simpangan kuartil. Ini data yang seperti ini. Tadi kan kita sudah hitung ya, ada Q1-nya. Q1-nya adalah 55,5. Benar. Ini dari perhitungan sebelumnya. Ini kita lihat dulu. Baik, ini adalah tadi data yang kita hitung di awal. Ini Q1-nya. Nilainya adalah 55,5 ya, ini kuartil bawah. Kemudian kita kembali ke simpangan kuartil. Nah, ini tadi dari hasil perhitungan sebelumnya, nilainya 55,5. Kemudian Q3-nya di slide sebelumnya nilainya 71. Kemudian ini jangkauan antar kuartil ya, berarti JAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Nilainya adalah 71 dikurangi dengan 55,5. Hasilnya adalah 15,5. Kemudian simpangan kuartil adalah setengah dari JAK atau setengah dari jangkauan antar kuartil. Nilainya adalah setengah dikali 15,5, hasilnya adalah 7,75. Baik, ini adalah slide terakhir. Sampai ketemu di video belajar matematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video belajar matematika bersama saya Sri Rahayu. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.